Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait konsep tumbuh kembang anak dan penerapannya dalam proses pendidikan. Konsep tumbuh kembang anak usia dini, tentunya kita akan berbicara terkait pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan. Konsep tumbuh berkaitan dengan fisik manusia. Yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya ringan menjadi berat. Kemudian matang. Matang dalam arti siap saji, siap digunakan, siap dimanfaatkan. Dari pertumbuhan fisik manusia yang kemudian terjadi kematangan, dan tentunya fisik tersebut menjadi siap saji dan siap untuk dimanfaatkan sebagaimana layaknya organ tubuh itu ada. Dari kematangan tersebut, kemudian kita akan masuk pada fungsi dari fisik tersebut yang berkaitan dengan perkembangan. Perkembangan berkaitan dengan psikis. Fisik yang matang kemudian berkembang dari fungsi yang tadinya tangan memegang segala sesuatu menggunakan 5 jari, atau kalau anak-anak dipeluk benda itu. Matang organnya kemudian dikembangkan dengan fungsi-fungsi jari yang bisa menggunakan. Genggaman tangan tersebut pun masih terus tumbuh. Dari pertumbuhan tersebut kemudian matang kembali dan akhirnya dapat dimanfaatkan dalam perkembangan fungsi fisik tersebut jauh lebih detail lagi fungsinya. Contohnya, ujung-ujung jari semakin lebih bermakna, semakin bisa digunakan untuk melakukan segala sesuatu. Dan lain sebagainya, kaitan fisik, kaitan pertumbuhan fisik, dan kematangannya tentu akan saling beriringan dan berkesinambungan. Konsep pertumbuhan anak usia dini ini dan berkaitan dengan kematangan dan perkembangan anak usia dini yang sering kita kaji bersama terkait golden age. Golden age di sini berarti bahwa anak usia dini memiliki pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan dari segala yang dimiliki dalam dirinya itu begitu besar, begitu cepat. Maka dikatakan dengan istilah golden, usia emas. Tidak ada lagi usia dalam hidup manusia kecuali masa anak usia dini yang terjadi pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan begitu besar. Namun dalam proses pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan diri anak-anak itu masih dalam tahap pra-operasional. Nah, kita maknai bersama bahwa masa pra-operasional merupakan masa di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh diri manusia belum dapat dimaknai oleh diri. Tapi hanya sekedar tahu, hanya sekedar mampu melakukan. Itu
itulah yang disebut dengan istilah pra-operasional. Belum pada makna-makna yang tersirat dalam apa yang dilakukannya. Meskipun apa ada sisi-sisi emosional terapkan pada anak tersebut. Nah, ketika kita maknai bersama-sama itu, tumbuh kembang manusia cenderung lebih lambat dibandingkan dengan binatang. Lahir, langsung bisa berdiri, langsung bisa makan sendiri, langsung bisa berjalan, bisa berlari, dan lain sebagainya. Sedangkan manusia 9 bulan di dalam kandungan kemudian dilahirkan. Jika tidak ada yang memberikan air susu ini ataupun makanan yang lain, maka apa yang terjadi dengan diri anak manusia? Karena pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam kondisi tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa kecuali menangis. Tidak memahami, tidak memaknai apapun yang dia rasakan dengan sensori motor. Hal tersebut terjadi didasari oleh nilai kematangan manusia. Karena manusia ditakdirkan untuk hidup dalam jangka waktu yang begitu panjang dan penuh dengan kebermaknaan. Sederhananya seperti itu. Sehingga dalam proses pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan anak usia dini seperti itu dibutuhkan pendampingan khusus melalui proses pendidikan yang kita sebut dengan pendidikan anak usia. Nah, dalam penerapan proses pendidikan mengacu pada fase perkembangan, Erik Erikson yang akan kita kaji di hari ini. Erik Erikson yang merupakan psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan manusia. Erik Erikson ini merupakan pengenal teori psikososial. Beliau lebih cenderung menyampaikan kehidupan manusia dari sisi psikologi, keterkaitan antara psikis dengan fisik, dan bagaimana timbal balik seorang manusia dalam konsep sosial. 8 tahapan perkembangan manusia menurut Erik Erikson. Yang pertama ada masa bayi, sejak lahir sampai 18 bulan, yang disebut dengan trust versus mistrust, yaitu upaya untuk mendapatkan kehangatan dari orang tua atau ibu. Upaya tersebut merupakan proses dalam pembangunan kepercayaan anak kepada manusia dewasa. Jika kehangatan itu didapatkan oleh anak dari sosok orang dewasa yang memberikannya, maka Erik Erikson menyampaikan anak-anak akan mempercayai manusia dewasa itu atas dasar kenyamanan yang telah dia terima dari manusia dewasa selama hidup di masa usia lahir sampai 18 bulan. Berikutnya tahapan kedua ya anak usia 2-3 tahun yang disebut dengan istilah autonomi versus shame and doubt.
Pada tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas diri. Anak percaya diri atas apa yang dilakukannya. Anak berani melakukan apapun atas kehendaknya. Dan anak percaya kepada apapun yang dilakukan oleh manusia dewasa. Contohnya misalnya, anak usia 2-3 tahun dilempar-lempar oleh orang dewasa ke atas. Kenapa tidak ada rasa takut sedikit pun pada diri anak? Mereka malah tertawa. Karena dalam diri mereka telah menaruhkan sisi kepercayaan yang sangat tinggi kepada manusia dewasa. Dari apa? Dari kehangatan yang telah dia dapatkan di masa usia 4-18 bulan. Berikutnya, tahapan ketiga yaitu usia prasekolah, yaitu usia 3-5 tahun. Yang disebut dengan istilah inisiatif versus good. Pada tahap ini, anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakan. Dari apa-apa yang telah dia pelajari, telah dia ketahui, dia lakukan, dia alami. Dari masa anak-anak mengontrol atas tubuh mereka ketika melakukan segala sesuatu di alam. Rencana-rencana tersebut merupakan bentuk dari problem solving. Rencana-rencana untuk memecahkan masalah dari apa yang telah mereka alami sebelumnya. Tindakan-tindakan apapun yang anak-anak lakukan merupakan solusi alternatif dari idenya sendiri, dari hasil pemecahan masalah sebelumnya yang mungkin tidak selesai ataupun selesai namun terdapat ketidakpuasan dalam diri. Pada tahap inilah anak-anak akan melakukan perencanaan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang lebih sempurna. Berikutnya tahapan keempat yaitu usia sekolah, yaitu usia 6-11 tahun. Yaitu disebut dengan istilah industry versus inferiority. Pada tahap ini anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Anak-anak di usia 6-11 tahun ini cenderung lebih senang berkompetisi. Interaksi sosial seperti melakukan segala sesuatu yang dilombakan. Nah, anak usia inilah masa-masanya mereka untuk membangun diri, menjadi seorang yang kuat, lebih percaya diri, lebih memaknai diri, lebih memiliki tujuan yang pasti. Tetap, inilah masa anak-anak, tentunya ada keterbatasan. Tahapan kelima yaitu tahapan remaja. Usia 12-18 tahun. Yang sering kita pahami dengan istilah identity versus role confusion. Jadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontradiksi bahwa di lain pihak dia dianggap dewasa, tapi di sisi lain dia dianggap belum dewasa. Karena inilah masa remaja.
Segala sesuatu dilakukan oleh dirinya, disimpulkan oleh dirinya atas dasar pengalaman dirinya yang dimaknai bahwa itulah yang paling benar. Tapi perlu kita memaklumi, karena dalam kajian yuridis bahwa usia 18 tahun masih termasuk masa anak-anak. Dan dinyatakan masa remaja seperti ini, mereka merupakan manusia yang hidup di masa transisi dari masa kanak-kanak yang akan menuju pada masa dewasa. Transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasanya. Yang disebut dengan istilah masa remaja. Kita adalah manusia remaja yang sering idealis, sering berpikir kritis. Solusi yang digantungkan pada hasil pengalaman pribadi saja. Belum berani mengkaji-kaji secara ilmiah. Belum dikaitkan dengan pemaknaan dari hasil penelitian orang. Setelah itu masuk pada tahap ke-6, itu masa awal dewasa, yaitu usia 19 sampai 40 tahun, yang disebut dengan istilah intimacy versus isolation. Orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih dalam. Karena banyak hal yang dialami, banyak pengalaman human error pada diri, maka di masa ini mereka akan lebih berhati-hati. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, mereka akan lebih memaknai secara lebih mendalam. Tentunya dari sisi kebermaknaan, keberbedaan pandangan diri, perbedaan pengalaman, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan menjadikan manusia dewasa awal ini akan semakin mematangkan dirinya agar mereka merasa layak untuk ditiru perilaku oleh manusia-manusia selanjutnya, yaitu anak-anak. Dan tentunya sudah mulai berpikir benar dan salah dalam hidup. Berani meminta maaf ketika bersalah. Itulah manusia dewasa. Ketika masa dewasa awal itu berkembang hingga matang, maka masuklah pada tahapan berikutnya, yaitu usia dewasa pada rentang 40 sampai 65 tahun, yang disebut dengan istilah generativity versus stagnation. Pada masa ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan kepada dirinya. Dan pada masa inilah merupakan implementasi melakukan segala sesuatu yang dapat memastikan kebahagiaan, kelangsungan generasi terus masa depan.
Jika masa sebelumnya masih berpikir itu untuk bagaimana menjadi contoh bagi manusia-manusia masa depan atau bagi anak-anak yang usia dewasa, mereka akan berperilaku dan akan melakukan segala sesuatu yang pasti untuk apa? Untuk kebahagiaan dan keberlangsungan hidup generasi penerus masa depan. Itulah manusia dewasa. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pematangan. Itu usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Yang disebut dengan istilah ego, integrity versus desire. Pada masa ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu, melihat makna dari ketentraman dan integritas kehidupan. Mereka akan merefleksi masa lalu dalam hidup. Dan pada masa inilah, mereka akan mulai mengembalikan diri pada refleksi-refleksi atas dasar kebermaknaan hidup, berpikir, merasakan, dan melakukan segala sesuatu yang terbaik yang mereka lakukan dan yang bisa mereka tindakan, baik untuk diri maupun untuk orang lain. Karena pada usia ini, apalagi yang harus mereka pikirkan selain kesiapan diri untuk menghadapi akhir hidup dan kehidupan. Memaknai, menikmati. Apa yang dimaknai? Apa yang dinikmati? Cinta. Cinta akan kebenaran dalam hidup manusia. Delapan tahapan perkembangan manusia tentunya amat sangat penting naik dewasa sebagai bekal hidup kita. Meskipun pada kajian hari ini kita bersama-sama merefleksi konsep tumbuh kembang anak usia dini. Namun tetap konsep tumbuh kembang anak usia dini tidak bisa terlepas dari posisi manusia dewasa yang baik, manusia dewasa yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup anak-anak. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita renungkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita hingga usia kita cantik. Apa yang telah kita berikan yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Selama kita bernafas, selama kita bersatu antara jiwa dengan raga kita sendiri. Teman-teman semua, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk
dunia dan untuk semesta. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala partisipasi, segala perhatian dari teman-teman, dari semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, seperti biasa, saya titip salam untuk orang-orang dekat dan teman-teman saya. Sampaikan kepada mereka salam sayang, salam cinta, dan salam hormat untuk mereka. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita bersama teriak, "Aku bahagia hari ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.